Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akmalia Natasha dengan NIM 1022111010029 dari Prodi Akuntansi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri Hilir. Baiklah, kali ini saya Akmalia Natasha akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih itu laporan keuangan? Jadi laporan keuangan itu secara umumnya adalah laporan berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jadi tujuan dan fungsi dari laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Baiklah, setelah mengetahui laporan keuangan, lanjut memasuki jenis-jenis laporan keuangan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALAK. Baiklah, yang pertama itu ada laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi di sini adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara jelas. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dan tujuan dari dibuatnya laporan laba rugi ini adalah untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, tergantung dengan ketentuan dari perusahaan. Dan pada laporan rugi laba ini terdapat 2 jenis lagi yang digunakan oleh bisnis. Yang pertama ada single step dan yang kedua ada multiple step. Jadi single step ini hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran seperti pada gambar dicantumkan. Lalu di sini penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurangi pendapatan ditambah kerugian. Selanjutnya, laporan laba rugi multiple step memecahkan pendapatan operasional dan biaya operasional juga pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Jadi laporan laba rugi multiple step ini menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Dan seperti inilah contoh bentuk laporan laba rugi multiple step. Lalu jenis yang kedua adalah laporan perubahan modal. Apa sih laporan perubahan modal? Jadi laporan perubahan modal atau juga disebut dengan ekuitas ini adalah salah satu jenis laporan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Dan tujuannya dibentuk laporan perubahan modal ekuitas ini yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayarannya. Dan berikut adalah contoh juga tentang mengenai laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini contohnya dari Toko Ceria. Dan yang ketiga adalah laporan neraca atau biasa kita sebut dengan balance sheet. Ini biasa terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dan dalam penerapannya laporan terdapat 2 macam, yaitu stable atau vertikal serta bentuk skronto atau horizontal. Jadi laporan neraca ini laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, dan peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Yang keempat, laporan arus kas atau kita biasa menyebutnya dengan cash flow. Jadi laporan arus kas ini dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode dan juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Dan berikut juga ada contoh dari arus kas tersebut.
Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau disebut dengan calak. Jadi di sini informasi tambahan tentang kondisi perusahaan yang dirincikan secara detail atau juga kumpulan analisis atas nilai yang telah disajikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang laporan keuangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.